Di sebuah desa kecil bernama Dukuh Lestari, hidup seorang ibu muda bernama Ranti bersama anak semata wayangnya, Dika, yang baru berumur 7 tahun. Desa itu masih sangat kental dengan adat dan larangan-larangan yang diwariskan turun-temurun. Salah satunya adalah, jangan biarkan anak kecil bermain di luar saat maghrib. Namun, karena merasa zaman sudah modern dan larangan itu hanya mitos, Ranti sering membiarkan Dika bermain di halaman rumah hingga langit benar-benar gelap. Suatu sore, langit tampak berwarna jingga pekat dan suara azan maghrib menggema dari surau. Ranti yang sedang di dapur menyadari Dika belum masuk rumah. Ia keluar, memanggil-manggil nama anaknya. "Dika, masuk nah, udah maghrib!" Namun tak ada sahutan. Ranti mulai panik. Ia berlari ke jalanan kecil di depan rumah, menyisir gang-gang sempit. Tapi Dika tak terlihat. Beberapa tetangga ikut membantu mencari. Salah satu warga tua, Mbah Sadi, langsung pucat saat mendengar kabar Dika hilang saat maghrib. "Astagfirullah, jangan-jangan dia dibawa penjaga senja," ucap Mbah Sadi. Ranti bingung. "Apa maksud Mbah?" "Sejak zaman dulu, ada makhluk yang berjalan saat senja. Mereka mencuri anak-anak yang berkeliaran saat azan maghrib, dibawa ke alam mereka. Kadang kembali, tapi tak sama. Kadang tak kembali selamanya. Semalaman desa itu geger. Pencarian dilakukan hingga tengah malam tapi hasilnya nihil. Yang aneh, di ujung hutan dekat desa ditemukan bekas jejak kaki anak kecil yang berhenti begitu saja di bawah pohon besar. Di tanah, tertancap boneka kayu kecil dengan wajah digores silang. Keesokan malamnya, Ranti duduk sendirian di kamar Dika, menangis sambil memeluk baju terakhir yang dikenakan anaknya. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan pelan di jendela. Ranti membuka tirai. "Dika!" Tapi matanya kosong, tubuhnya pucat. Ia diam saja, berdiri menatap ibunya tanpa ekspresi. Ketika pintu dibuka, ia hanya berkata lirih, "Ma, tempat itu dingin. Mereka bisikkan namaku." Setelah malam itu, Dika berubah. Ia tidak pernah tertawa lagi. Setiap maghrib, ia berdiri di jendela, memandang langit jingga, seolah menanti sesuatu. Dan setiap malam Jumat, terdengar bisikan dari kamarnya. Suara anak-anak kecil menangis. Sejak kejadian itu, warga desa kembali memegang teguh larangan lama. Jangan biarkan anak kecil keluar saat maghrib. Kalau tidak, penjaga senja akan datang menjemputnya lagi. Ranti tak pernah lagi membiarkan Dika keluar rumah saat maghrib. Tapi keganjilan demi keganjilan terus muncul. Suatu malam, saat Ranti tertidur, ia mendengar suara kaki kecil berlari di lantai kayu. Ia terbangun dan mendapati tempat tidur Dika kosong. Panik, ia segera mencari ke seluruh rumah. Ia menemukannya, berdiri di halaman, menatap langit malam sambil tersenyum. "Dika, kamu ngapain di luar?" bentak Ranti. Dika menoleh perlahan dengan mata gelap seolah kosong dan menjawab, "Aku hanya menemani mereka bermain, Ma. Mereka kesepian." Pagi harinya, Ranti membawa Dika ke Mbah Sadi, satu-satunya orang yang dianggap paham dunia gaib. Mbah Sadi menatap Dika dalam-dalam, kemudian membakar dupa dan membaca doa-doa kuno. Tiba-tiba, Dika menjerit. Tapi suaranya bukan suara anak-anak. Suaranya berat, seperti suara dari balik jurang. "Anak ini sudah dilabeli, sudah disimpan, tak bisa kalian ambil lagi." Dupa padam mendadak, angin dingin menyapu ruang tamu. Dika pingsan. Setelah Dika siuman, Mbah Sadi memberi Ranti sebuah penjelasan yang membuat bulu kuduknya meremang. Penjaga senja bukan sekadar makhluk. Ia adalah kumpulan roh anak-anak yang dulu hilang di waktu maghrib. Mereka tak pernah pulang. Dunia mereka berada di antara cahaya dan gelap. Dika sudah melihatnya, bahkan mungkin sudah sebagian berada di sana. Lalu, bagaimana menyelamatkannya, Mbah? Tanya Ranti dengan suara bergetar. Harus ada penukaran atau pengusiran. Mbah Sadi menunduk. Seseorang harus menggantikan tempat Dika, seorang anak, atau kau harus menghadapi penjaga senja di tempat asal mereka, di celah antara maghrib dan malam. Malam berikutnya, saat langit mulai jingga, Ranti berdiri di bawah pohon besar tempat jejak Dika dulu berakhir.
Ia memegang boneka kayu yang ditemukan dulu, kini diikat dengan benang merah dan jarum menyilang di tengahnya. Sebuah ritual akan dilakukan. Mbah Sadi dan beberapa tetua desa mengelilinginya, membacakan mantra. Langit makin merah, angin mulai menderu. Daun-daun berputar. Dari balik pohon, kabut tebal muncul. Dan satu persatu, sosok anak-anak bermata kosong muncul dalam diam. Tubuh mereka pucat, kotor, beberapa membawa boneka yang rusak atau potongan mainan. Dan di tengah mereka, sosok tinggi, berjubah kelam, wajahnya ditutup topeng kayu retak. Matanya menyala merah samar. Dialah penjaga senja. Kau memanggil kami, manusia. Ranti bergetar, tapi ia menggenggam boneka itu erat. Kembalikan anakku. Penjaga senja melangkah maju. Suaranya menggema. Ia sudah bagian dari kami. Tapi, jika kau bisa menemukan tubuh aslimu dalam dunia kami, maka kau boleh menjemputnya keluar. Seketika, langit runtuh ke dalam kabut. Ranti tersedot ke dunia senja, dunia di antara hidup dan mati, di mana suara tawa anak-anak terdengar bersama isak tangis mereka. Disinilah pertarungan dimulai. Ranti harus melewati labirin senja, menghadapi ilusi masa lalu, dan bertemu dengan roh-roh anak yang kehilangan arah. Di ujung labirin, Dika berdiri, tapi separuh tubuhnya sudah menjadi bayangan hitam. Ranti hanya punya satu kesempatan, memanggil nama Dika dengan segenap cinta, atau kehilangan anaknya selamanya. Ia memeluk Dika dan berbisik, "Kamu pulang ya nak, ibu di sini." Seketika cahaya menyelimuti mereka. Jeritan penjaga senja menggema saat dunia itu runtuh. Ranti terbangun di bawah pohon besar. Ia memeluk Dika yang kini tidur dalam pelukannya. Dari hari itu, tak ada lagi anak hilang saat maghrib di desa Dukuh Lestari. Sudah seminggu sejak Ranti dan Dika kembali dari dunia senja. Dika tampak normal, ceria, dan mulai bermain lagi. Tapi Ranti tahu, ada sesuatu yang masih tertinggal. Malam-malam tertentu, ia melihat Dika berbicara sendiri di kamar. Kadang tertawa, kadang menangis. Saat ditanya, Dika menjawab, "Mereka belum semua pulang, Ma. Masih ada yang kedinginan." Ranti ketakutan. Ia pergi ke rumah Mbah Sadi. Mbah Sadi duduk termenung di beranda, sorot matanya tajam dan letih. "Aku khawatir, Ranti, kau tak hanya membawa Dika pulang, kau juga membuka celah antara dua dunia." "Celah?" Ranti membisu. "Dunia senja. Dunia itu kini tahu caranya ke sini. Mereka mulai mengintip." Malam itu, Ranti bermimpi. Dalam tidurnya, ia kembali ke labirin senja. Tapi kali ini ia bukan hanya pengunjung. Ia seperti salah satu penghuninya. Dinding-dinding kabut memanggil namanya. Dan dari balik kabut, sesosok anak kecil mendekat. Bukan Dika. Anak itu berdiri dengan kepala menunduk. Tiba-tiba ia berkata, "Aku yang harusnya pulang." "Bukan Dika." Ranti terbangun dengan jeritan. Tubuhnya penuh keringat. Dan di sudut kamarnya, boneka kayu yang dulu dibakar dalam ritual kembali muncul. Utuh, bersih, tapi matanya bergerak. Keesokan harinya, kabar buruk datang. Anak tetangga, Nino, umur 6 tahun, hilang saat bermain layangan di dekat hutan waktu senja. Tidak ada yang melihat kemana ia pergi. Tapi yang aneh, di tempat terakhir ia terlihat, ada boneka kayu dengan rambut benang merah. Persis seperti yang Ranti lihat dalam mimpinya. Desa mulai panik lagi. Banyak warga menuduh Dika sebagai pembawa sial. Beberapa bahkan meminta Ranti untuk membawa anaknya pergi dari desa. Tapi Mbah Sadi percaya ini bukan salah Dika, melainkan celah itu memang sudah terbuka. Satu-satunya cara untuk menutup celah, kata Mbah Sadi serius, adalah dengan mengembalikan keseimbangan. Menyelamatkan anak-anak yang masih tertahan di dunia senja, atau menutupnya dari dalam. "Artinya?" tanya Ranti pelan. Mbah Sadi menjawab, "Kau harus kembali ke sana. Tapi kali ini, tidak untuk pulang." Ranti tahu apa yang harus ia lakukan. Malam itu, saat langit berubah jingga dan azan maghrib berkumandang, ia membawa boneka kayu itu ke pohon besar. Ia membaca mantra yang ditulis Mbah Sadi dengan darah ayam hitam, lalu menusukkan jarum ke tengah boneka itu. Tanpa teriak, tanpa cahaya, Ranti menghilang. Dika tumbuh menjadi pemuda. 10 tahun berlalu.
Ia tak pernah tahu pasti apa yang terjadi malam itu. Tapi setiap maghrib, ia berdiri menatap pohon besar itu. Dan suatu hari, ia mendengar suara lirih tertiup angin senja. "Nak, ibu cuma ingin semua anak bisa pulang." Dan sejak hari itu, tidak ada satupun anak hilang lagi di Dukuh Lestari. Namun konon, jika kau datang ke pohon besar itu saat senja dan membawa boneka kayu berikat benang merah, kau akan melihat sosok perempuan berdiri di balik kabut, menggandeng tangan-tangan kecil yang menuntun pulang. Ia adalah penjaga senja yang baru, bukan lagi pembawa takut, tapi penjemput anak-anak yang tersesat.